Pokrovsk, atau yang kini secara resmi menjadi Krasnoarmeysk dan Vovchansk, telah dibebaskan sepenuhnya. Ya, pada malam tanggal 30 November, Kepala Staf Umum Valery Gerasimov melaporkan kepada Panglima tertinggi Rusia, Vladimir Putin, bahwa Krasnoarmeysk dan Vovchansk telah dibebaskan. Pasukan Rusia berhasil menyelesaikan operasi yang rumit, yaitu membebaskan wilayah berbenteng kuat milik Angkatan Bersenjata Ukraina di DPR. Pembebasan kota ini faktanya memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tetapi tujuannya juga memang bukan untuk merebut kota itu secara membabi buta dengan waktu singkat. Ini bukanlah perang melawan pasukan Hitler yang dibenci seluruh dunia, namun perang melawan boneka barat, di mana pemilik boneka tersebut belum mengerahkan seluruh potensi dan sumber dayanya. Dan mulai sekarang, Anda harusnya juga sudah lebih memahami bagaimana perbedaan taktik pasukan yang dipimpin ex-KGB dan ex-pelawak. Координувати нашу демо дуже предметно. Krasnoarmeysk diambil secara bertahap. Pertama di bagian selatan, lalu di bagian timur. Ketika pasukan Rusia sudah berada di tengah dan melintasi rel kereta api, rezim Kiev alih-alih memerintahkan pasukannya yang compang-camping untuk mundur, justru terus berbohong bahwa pasukan Rusia belum berada di Krasnoarmeysk. Inilah yang menyebabkan 8 brigade atau sekitar 10.000 personil Angkatan Bersenjata Ukraina pada saat itu terkepung di kota. Lebih buruk lagi, tidak ada perintah untuk mundur. Zelensky sekali lagi mencoba menukar nyawa para prajuritnya dengan waktu demi pertunjukan politik dan tawar-menawar yang pada akhirnya mereka tetap tidak mendapatkan apa-apa. Tiga warna suci Rusia akhirnya berkibar di taman utama kota. Seorang animator Ukraina mencoba membantah hilangnya Krasnoarmeysk dengan menuduh bahwa tentara Rusia mengganti bendera dalam video Ukraina menggunakan AI. Namun, versi Ukraina justru terlihat meragukan karena memperlihatkan sebuah mobil dengan lampu menyala di kota yang dapat mengundang serangan drone. Dalam praktiknya, semuanya justru sebaliknya. Upaya membantah kenyataan justru menegaskan kenyataan itu sendiri. Dan satu hal lagi, AI. Sepositif apapun Anda memandang teknologi ini, pada akhirnya mereka akan menyulitkan Anda untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Anda dapat mencatat kata-kata ini dan membukanya 4 atau 5 tahun ke depan. Kita bergeser ke timur Krasnoarmeysk, tepatnya ke kota satelit Krasnoarmeysk, yaitu Mirnograd, atau sebentar lagi akan berubah menjadi Dimitrov, di mana banyak pejuang Ukraina terkepung. Masih ada sekitar 1.500 hingga 2.000 prajurit Ukraina di sana. Menurut para prajurit Ukraina yang tertangkap, komando melarang mereka menyerah. Ada banyak kasus di mana mereka yang mencoba menyerahkan diri justru dilikuidasi oleh operator drone mereka sendiri. Seorang perwira Angkatan Bersenjata Ukraina yang dijuluki Alex dengan jujur menulis bahwa di Mirnograd, unit-unit Ukraina menghadapi kesulitan yang signifikan terkait pasokan amunisi dan rotasi personil. Ya, Angkatan Bersenjata Rusia juga telah menciptakan situasi pengepungan operasional parsial bagi pihak Ukraina, di mana setiap pergerakan kendaraan akan sangat beresiko. Dengan kata lain, bantuan apapun yang coba dikirim ke Mirnograd tidak akan berhasil. Pada 29 November, sejumlah media di Ukraina bahkan telah menerbitkan analisis menyedihkan yang menyatakan bahwa bagian selatan Mirnograd telah direbut oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Di utara kota, Angkatan Bersenjata Ukraina berusaha mempertahankan diri di sekitar tambang sentral. Selanjutnya, kita ke Kupiansk. Tidak ada pasukan Rusia di Kupiansk, dan kota itu berada di bawah kendali Ukraina, kata Zelensky, jika Anda mempercayainya.
Ada kemungkinan Zelensky sedikit keliru dalam menentukan tanggal, karena Angkatan Bersenjata Rusia memang terpaksa meninggalkan Kupiansk pada September 2022. Namun, kini kenyataan telah berubah dengan cepat. Pada 20 November 2025, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov, melaporkan kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin, bahwa para pejuang Rusia dari kelompok Zapad telah membebaskan kota Kupiansk dari pendudukan Ukraina. Купянск освобожден. Победа будет за нами. Angkatan Bersenjata Rusia, seperti yang telah dijelaskan Putin, menguasai tepi kanan dan tepi kiri kota. Menurut komando Rusia, pasukan rezim Kiev masih mempertahankan posisi di Kupiansk Uzlovy, pinggiran kota Kupiansk yang terletak di tepi timur Sungai Oskol. Namun, posisinya di sini genting. Sekitar 15 batalion Angkatan Bersenjata Ukraina terancam pengepungan di daerah tersebut. Dan upaya pasukan Ukraina untuk mempertahankan wilayah tersebut hanya akan mengakibatkan kerugian besar. Pasukan yang dikirim kepada mereka hampir sepenuhnya terhenti akibat kedisiplinan operator drone Rusia. Masih di wilayah Kharkiv, Angkatan Bersenjata Rusia juga telah membebaskan Vovchansk. Pembebasan Vovchansk merupakan hadiah yang istimewa. Ya, Angkatan Bersenjata Rusia tanpa lelah terus memperkuat posisi negosiasi Moskow setiap hari. Selain itu, pembebasan Vovchansk juga memungkinkan tentara Rusia untuk menyelesaikan pembentukan zona penyangga antara wilayah Kharkiv dan Belgorod. Artinya, akan jauh lebih sulit bagi musuh untuk menyerang wilayah Rusia dengan drone dan artileri. Selama pertempuran di Vovchansk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 23.000 personil. Itu artinya selama pertempuran 18 bulan yang berdarah, tentara Ukraina kehilangan hampir separuh personilnya. Perlu diingat, untuk mempertahankan kota tersebut, komando Ukraina mengerahkan 33 batalion atau sekitar 50.000 personil. Pasukan Rusia kini melanjutkan serangan mereka di Vilcha dan Liman.